Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi aswajihi wa dhurriyyatihi wa jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin وجميع الملائكة المقربين خصوصا حضرة الشيخ سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وقدس الله سره ثم إلى حضرة جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا خصوصا حضرة الشيخ عثمان بن حسن بن أحمد شكر القوانبري وإلى حضرة شيخنا مختار الشفاعة عبد الغفور البلاغي وشيخنا شيخ شفاعة والشيخ جميع بني شفاعة البلاغيين ولا حضرة الشيخ شريف السلام والمشري والشمشري والشمشري والخير وإلى شيخنا مذكر وشيخنا ناشد وشيخنا محبوب وشيخنا مبروك وشيخنا شمدي وشيخنا أبو الفضل وشيخنا ياسين شيخنا منذر وشيخنا عبد الله الحكيم وشيخنا توقيق الحكيم وإلى جميع مشايخنا ومشايخنا وإلى من حضروا بهذا المجلس المبارك. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. حضرة المكرمين والمحترمين علماءنا وقرماءنا, para sahabat muhibbin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat lingkungan Masjid Nurul Huda yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita dipertemukan dalam majlis yang mulia dan barakah ini untuk kita bersama-sama mengagungkan asma-Nya melalui pengajian rutin sebagaimana biasa. Namun kali ini sengaja kami sampaikan keterangan berkenaan dengan momen hari ini, yaitu bertepatan dengan hari Arafah setahari nahar, maka perlu kiranya kami menyampaikan hal sekitar yang berkenaan tentang itu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat, para pengikutnya yang setia, yang selalu berpegang teguh atas sunnah-sunnahnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya sampaikan dari kitab Durratun Nasikhin, yaitu berkenaan dengan fadilatul udhiyah wa bayanu takbiratiha, yaitu menerangkan tentang fadilah kurban dan menerangkan tentang takbir-takbirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini surat Al-Kautsar. Inna setuhune ingsun a'tainaka iku sparing sapa ingsun ing sira
Al-Kautsar ing Kausar. Ayil khairi artine kebagusan al-mufriti kang banget, mufritil kasiri kang banget akeh. Minal ilmi nyatane saking ilmu wal amali lan amal wa syarafi ini lan kemuliaan dunia akhirat. Jadi Al-Kautsar itu banyak tafsirannya. Ada yang mengatakan Al-Kautsar itu telaga, nama telaga. Ada yang mengatakan itu nama sesuatu yang berkenaan dengan anugerah Allah yang banyak sekali. Itu Al-Kautsar. Ada yang menyatakan itu nama sungai yang mengalir di surga. Ada yang mengatakan itu telaga Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiyah dan diceritakan anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam, sumbernya dari Nabi, annahu bahwa sesungguhnya Kautsar, nama Kautsar itu nahrun itu sungai atau bengawan, fil jannati dalam surga, wa adnihi wa adanihi yang telah dijanjikan kepadaku, sapa Rabbi pangeran ingsun bihi ing dalam iku tetep ing dalam Kautsar khairun kasirun utawi ana kebaikan kang banyak sekali, ahla kang luweh manis, maksudnya airnya yang luweh manis, minal asali tinimbang saking madu, wa asyaddu lan luwih banget apane bayadon putih, minal labani tinimbang saking susu, wa abradu lan luwih adem minas salji tinimbang saking es, wa alinu lan luwih halus luwih lembut minaz zabati tinimbang saking apa itu busa, buih di lautan untuk. Nah itu, ini ceritanya begitu. Kautsar itu ada yang sumber dari Nabi lagi ya, itu adalah nama sungai di surga, yang nama sungai ini telah dijanjikan Allah untuk Nabi. Di dalamnya banyak sekali manfaat, banyak sekali kebaikan. Airnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, lebih dingin sejuk daripada salju atau es, lebih lembut daripada buih di lautan. Artinya serba nyaman, serba seger, itulah. Terus layat ma'u min syaraba minhu, orang yang minum air darinya sekali saja maka tidak akan merasakan haus selamanya. Sekali minum air di situ maka rasa seger itu akan selalu terasa, tidak akan pernah mengalami haus. Titik. Ini yang dari Rasul ya. Waqila khawdun fiha. Ada pula pendapat bahwa Al-Kautsar itu adalah nama telaga yang ada di surga. Waqila auladuhu wa atba'uhu au ulama ummatihi. Ada yang berpendapat bahwa Al-Kautsar itu bahkan yang berpendapat nih nama putra-putra Nabi atau nama pengikut-pengikut Nabi atau nama ulama-ulamanya umat Nabi. Nah itu pendapatnya. Awil Quranul Azim, atau nama Al-Quran yang mulia. Itu titik. Itu tafsiran berkenaan dengan kata Al-Kautsar. Tapi yang sumber dari Nabi itu tadi ya, bahwa Al-Kautsar adalah nama sungai
yang ada di surga yang dijanjikan Allah untuk Nabi. Nah, ayat berikutnya fasholli li rabbika wanhar, fasholli mongko salata sira li rabbika krana pangeranira. Di sini disebutkan fatum ala sholati khalisan liwajillahi khil. Ini fasholli itu ya dikongkon sholat. Ini kan ayat ini nanti turun ada sebabnya. Jadi di hari nahar disuruh sholat. Kata fasholli li rabbika, terus baru wanhar. Ini ada dua kata perintah, fasholli terus wanhar. Ya, disuruh melaksanakan sholat terlebih dahulu, baru wanhar. Wanhar itu nyembelih. Ini jadi makanya sholat riwayah yang sholat dhisik sebelum menyembelih kurbannya, fasholli dulu. Nah, tafsirannya fasholli itu gini, fatum ngelanggengno sira, maksudnya istiqomahlah engkau dalam melaksanakan sholat khalisan liwajhih, yang didasari ikhlas hanya karena Allah semata. Ini tentu menyinggung atau menyindir dari ayat atau surat yang turun sebelumnya, urutan surat sebelumnya dari Inna A'thaina ini sebelumnya kan Ar-Ra'aita Al-Ma'un. Nah, dalam surat Al-Ma'un itu ada ayat yang berbunyi wailun lil musallin, ya, alladzina hum an salatihim sahun. Jadi ayat ini menyinggung itu, gitu. Jadi perintah salat ini cara nyemoni wong sing salate lali atau nglakoni salat tapi asal-asalan, sehingga dari sholatnya saja dia lupa, lalai. Ya, karena ayatnya di situ fawailun lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Berarti kan orang sholat, bukannya orang yang tidak sholat sama sekali. Yang sholat saja mengalami celaka, apalagi yang tidak. Cuma yang sholat celaka itu yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Ini yang disifatin, yaitu orang-orang yang ketika sholat justru lalai, mungkin ya nggak khusyuk, nggak ikhlas, atau ada tendensi lain. Nah, terus mana disifati mana? Alladzina yura'una, ada alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'una, ya. Terus orang-orang yang pamer, ya, sama seperti itu. Jadi kata-kata li rabbika artinya kan sholatlah engkau yang murni mukhlis karena Allah. Nah, ini li rabbika ini kan karena Allah mukhlis. Nah, ini nyemoni, ya, cara ngeritik orang-orang yang sholatnya yura'una, yang pamer. Memang sholatnya tekun, gitu. Jamaahnya ya aktif, tapi ia lakukan itu semua karena pamer. Yang itu nggak boleh, ya. Nah, terus disebutkan di sini kenapa kok Allah perintah sholat terlebih dahulu daripada melaksanakan korban. Ini karena sholat itu semata-mata tanda syukrot linikmatillah. Sholat itu simbol dari segala bentuk syukur. Ingat, syukur apa wae? Mensyukuri kesehatan. Kalau hanya alhamdulillah tok urung cukup. Mensyukurin umur, nek mung alhamdulillah matur nuwun Gusti diparingi panjang umur,
urung cukup paring apa maneh syukur apa maneh atas rezeki ya ta? Apa saja yang engkau syukuri dalam bentuk ucapan kata apa belum cukup selama belum kau buktikan melalui tindakan sholat. Titik itu li'anna sholata jami'atun li aqsamis syukri, karena sholat itu simbol ya, sebagai lambang syukur dari sekian banyak macam syukur ya. Syukur apa lah nek urung sholat berarti syukure urung tenanan ya. Makanya fasolli li rabbika, jadi sholatmu harus dasari karena Allah, mukhlis, titik. Nah, titik. Setelah itu wanhar. Wanhar ini nyembelih maksudnya. Allati hiya khiyarul mati. Wanhar itu artinya sembelihan hewan yang terbaik. Kata-kata wanhar itu ayil badanil lati hiya khiyarul wanwalil arabi, artinya unta badanah. Ini nama unta badanah itu nama unta yang paling bagus menurut orang Arab. Itu artinya kalau kita mau berkorban karena Allah, tentu sesuatu yang paling baik ya, yang paling punya nilai tinggi menurut kita. Untuk Allah sesuatu yang remeh kan ya gak pantas. Jadi wanhar itu menyembelih unta atau kurban sesuatu yang terbaik yang sudah pilihan. Wa tasaddaq 'alal mahawiji, lalu sedekahkan kurban itu kepada orang yang membutuhkan. Nah, wanhar ini penafsirannya kan mau berkorbanlah sesuatu yang terbaik lalu sedekahkan. Ini pun juga mengkritik atau menyinggung ayat berikutnya ya, alladzina yad'una alal yatim itu, alladzi yad'ul yatim itu, ala tu'amil miskin gitu. Itu dalam surat Al-Ma'un gitu, alladzina yura'una wa yamna'unal ma'un, itu lah wa yamna'una itu orang yang mencegah atau tidak mau membayar zakat, tidak mau bersedekah dan sebagainya. Nah, ini disinggung oleh ayat ini wanhar ya, gitu. Masalahnya di sini tafsirannya begitu, khilafan liman yad'uhum wa yamna'u anhumul ma'un ya, ini menyelisih orang yang meninggalkan tadi mulai dari sholat, terus apa memberi santunan kepada anak yatim, menyia-nyiakan anak yatim dan makan mal yatim, apa yatul yatim itu menghardik anak yatim, wa yamna'unal ma'un, dan tidak memberikan sesuatu kepada yang berhak, termasuk fakir miskin. Itu tafsirannya wanhar. Baik, langsung terus inna syani'aka ya. Inna syani'aka itu artinya orang yang benci kepadamu. Ai inna man abghadaka li bughdihi laka, ada orang yang membenci Nabi. Dia mengatakan bahwa Nabi itu orang yang abtar. Abtar itu ibaratnya orang yang putus nasabnya, putus anak turunnya gitu. Cara bahasa sekarang no, orang yang mandul ya, mandul wal abtar. Nabi itu disebut begitu. Nah
alladzi la aqabalahu id la yabqa minhu nasalun. Jadi orang Arab ini, kalau ada orang tidak mempunyai anak laki-laki, itu sebutannya abtar, karena yang tidak membawa keturunan nasab itu kan laki-laki. Ya, Nabi karena putra-putranya yang 3 itu laki-laki itu meninggal di usia anak-anak gitu. Jadi sudah Nabi nggak punya anak laki-laki, jadi disebut abtar. Jadi kata abtar itu juga ibaratnya nyemoni Kanjeng Nabi. Orang-orang yang nggak suka sama Nabi nyebutin gitu, abtar. Tapi Allah memberi hiburan, jadi ngerem-ngerem dari Kanjeng Nabi bahwa abtar itu bukannya ke orang nggak putus nasabnya, itu enggak. Nanti diterangkan di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi bersabda, ini diterangkan dalam hadis, man qara'a suratal kautsar saqahullahu min kulli naharin fil jannah wa yaktubu lahu asyra hasanatin bi adadi kulli qurbanin qarrabahu al ibadu fi yaumin nakhr. Nih, barang siapa yang membaca surat Al-Kautsar, di sini tidak diterangkan berapa kali membacanya atau kapan membacanya, yang jelas di momen-momen baik, di hari yang baik ini kita manfaatkan. Jadi barang siapa membaca surat Al-Kautsar, maka Allah akan memberi minum dia dari sekian banyak sungai-sungai di surga nanti. Kadang orang kan ada yang ahli puasa, nanti di situ ada disiapkan minuman dari sungai air Royan, ada Al-Kautsar ini. Tapi kalau yang membaca surat Al-Kautsar ini bebas, dia dikasih minum dari sungai-sungai yang mengalir di sana, dari sekian banyak sungai. Kemudian Allah catat baginya 10 kali kebaikan. Ada 10 kali kebaikan. Itu dicatat sejumlah sebilangan orang yang berkorban di hari Nakhar. Wa yaktubu lahu asyru hasanatin bi adati kulli qurbanin qarrabahul ibad bi yaumin akhir. Jadi dia punya 10 kebaikan dicatat oleh Allah, itu dilipat gandakan sampai sejumlah orang yang berkorban dari seluruh dunia di hari Nakhar itu. Yang kan ini diamal nih. Wes, itu keterangan sekilas untuk tafsir dari surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan apa adanya di sini. Rawa Muslim an Anas radhiyallahu anhu qala nama alaihi salatu wassalam naumatan khafifatan summa qama wa rafa'a ra'sahu mutabassiman faqila lahu ma adhakuka ya Rasulullah qala nuzilat alayya anifan ay qariban suratun faqara'a alaina inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ini Imam Muslim menceritakan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, beliau tiduran sebentar, tidur sebentar, kemudian Nabi tiba-tiba bangun, langsung mengangkat kedua tangan sambil tersenyum beliau, langsung mengangkat menengadah ke atas,
sambil tersenyum Nabi. Maka sahabat bertanya, apa yang menyebabkan engkau tersenyum ya Rasul? Maka Nabi menjawab, nuzilat alayya anifan, barusan datang atau turun kepadaku sebuah ayat, sebuah surat wahyu lah. Lalu Nabi membacakan surat itu, surat inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Dari cerita ini, jadi surat itu turun pada saat Nabi barusan tidur sebentar saja, tiba-tiba bangun lalu mengangkat kepala sambil tersenyum. Nah, sababun nuzuliha ma ruwiya an Abi Shalih ibn Abbas annahu qala. Sedangkan sebab temurunnya ayat ini adalah hal yang diceritakan dari Abu Shalih ini, dari Ibnu Abbas radhiyallahu. Innal As bin Wa'il bin Hasim ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju minal masjid wa huwa dakhil. Adalah seorang As, namanya As, ya, ini entah sahabat apa, As bin Wa'il bin Hasim, ini nama orang. Beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari masjid, sedangkan dia pas sedang mau masuk masjid. Keduanya pas berpapasan di tengah pintu, itulah. Faltaqaya indal bab wa tahaddatsa. Lalu mereka Nabi dan As tadi ngomong-ngomong gitu lah, ngomong-ngomongan. Wa jama'atu Quraisyin fil masjid, sedangkan orang-orang Quraisy juga di dalam masjid. Falamma dakhala al-As alaihim qalu man dalladhi tuhaddisu. Setelah As tadi masuk masjid, Nabi ya keluar dari masjid kan, orang-orang Quraisy tadi bertanya, apa yang dibicarakan sama Muhammad tadi? Qala dzalikal abtar. Kira gitu. As tadi mengatakan, ya itulah dia kan abtar. Abtar itu ya itu tadi menganggap orang yang tidak mempunyai anak laki-laki itu disebut abtar. Wa inna ma qala hada li anna Quraisyan sammu Muhammadan abtar inta maut ibnihi Ibrahim. Orang-orang Quraisy itu menyebut Nabi Muhammad disebut abtar itu karena setelah wafatnya putra beliau yang namanya Sayyid Ibrahim. Wa kana fil jahiliyah, dan umumnya di orang-orang Quraisy jahiliyah itu, idza lam yakun lirrajuli waladun dzakarun yasummunahu abtar. Ya tadi saya sampaikan kan, di kaum jahiliyah itu kebiasaan kalau ada orang yang tidak mempunyai anak laki-laki maka disebutnya sebagai abtar. Benar. Fasami an-nabi alaihi salatu wasalam ma qatahu As fa khasana qalbah. Nabi mendengar pembicaraan As dengan orang-orang Quraisy tadi, mendengar bahwa Nabi disebut abtar, lalu Nabi sedih, prihatin gitu. Setelah itu fa'anzalallahu ta'ala tasliyatan liqalbihi wa jawaban li'atuwi. Maka lalu Allah turunkan surat ayat itu untuk menghibur hati Nabi dan sekaligus jawaban dari As tadi, bahwa yang dimaksud abtar itu bukan itu. Jadi jawabannya kan Gusti Allah ini, lau asa ibnuka fala yakhlu imma ayyakuna nabiyyan aula. Andaikan putra-putramu yang laki-laki itu hidup sampai dewasa, maka tentu ada tuntutan orang agar putra-putramu juga jadi nabi. Ya, karena gue nabi, masuk aneh nabi jadi nabi. Nah, kalau nanti anak-anakmu jadi nabi, berarti ya kamu tidak termasuk nabi akhir zaman dan nabi penutup. Nah, ini alasan, maksudnya lain Gusti Allah. Makanya putra-putra Nabi sing laki-laki ku ya wafat ketika masih kecil.
Kan memang begitulah. Andai kan putra-putra Nabi masih hidup sampai dewasa, sampai ya tentu kan ada tuntutan. Mungkin orang-orang juga menganggapnya ini putra Nabi juga mestinya ya jadi Nabi lah, kan? Karena itu ada Nabi setelah Nabi Muhammad, kan berarti Nabi bukan Khotamul Anbiya lah, tidak termasuk Nabi terakhir. Padahal Allah sudah merancang itu sudah, bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, akhir zaman, dan namanya saja, nama Nabi itu disampingkan dengan nama Allah dalam setiap ucapan kalimat thayyibah, dari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, dan selalu begitu. Dan umpama putra-putra Nabi jadi Nabi kan ya bingung. Nah, itu alasannya itu. Ya sudah. Terus wa in kana nabiyyan fala takuna anta khatamul amqatimal anbiya anqatimin nabiyyin. Wa anta sahibul kausar fa kaifa takunu anta abtar. Jadi Allah dalam menghibur hati Nabi itu, kamu itu orang yang memiliki kausar, memiliki al-kausar, memiliki kebaikan yang banyak sekali, manfaat yang banyak sekali. Seperti tafsiran tadi, al-kausar disebutkan tadi. Mana mungkin engkau disebut abtar? Jadi salah-salah aja istilah mereka itu. Jadi dalam menghibur nama hati Nabi begitu caranya. Terus Sayyid Ibrahim putra Nabi itu wafat di kala masih menyusu. Jadi usia menyusui lah, belum ada 2 tahun. Warwiya annahu kana tiflan ibnu sab'ina yawman aw ziyadatan. Jadi ada yang menceritakan Sayyid Ibrahim itu anak yang usianya kurang lebih dari 70 hari, rongulah meninggal gitu. Sedangkan putra Nabi yang laki-laki itu kan ada 3, Qasim pertama. Makanya Sayyidina Kanjeng Nabi itu kadang disebut Abul Qasim, julukan Abul Qasim, aran bapak, aran anak Abul Qasim. Jadi kadang orang memanggil Kanjeng Nabi itu Abul Qasim karena anak mbarepe lanang jenenge Qasim. Wa wulida qabla nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyid Qasim ini dilahirkan sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, berarti sebelum Nabi usia 40. Terus usianya kurang lebih sab'atul asyara yaman, 17 hari. Masya Allah, 17 hari aja. Sedangkan yang ketiga Abdullah. Jadi tadi Ibrahim, Qasim, sekarang Abdullah. Abdullah itu dijuluki 2, panggilannya 2, Thayyib dan Thohir. Jadi Sayyid Abdullah itu ada panggilan Thayyib, kadang dipanggil Thohir gitu. Sedangkan yang lain perempuan, yang 4 perempuan ya. Perempuan itu tentu tidak saya sampaikan di sini, sudahlah. Jadi Fatimah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum. Tuh. Sudah. Langsung kita kembali kepada ayat tadi ya. Ruwiya annal kausar nahrun fil jannah wa qila khawdun fiha wa qila fil mawqif wa qila fadha'un kasirun wa qila al maqamul mahmud wa qila khalqun hasanun wa qila rif'atul dzikrihi wa qila hadhihi surah. Jadi macam-macam ternyata
Kausar itu menurut pendapat ulama ada yang mengatakan itu nama sungai, ada yang mengatakan nama telaga di surga, ada yang mengatakan itu suatu tempat, sebuah tempat yang nanti untuk berhimpun manusia yang biasa disebut maksar, itu disebut kausar. Ada pula yang mengatakan itu yang dimaksud kausar itu anugerah yang besar dari Allah. Ada yang mengatakan itu maqam mahmud, maqam yang terpuji, maqam tertentu atau tingkatan peringkat tertentu yang terpuji. Ada yang mengatakan adalah nama makhluk, khalqun hasanun, makhluk yang baik, yang super baik. Ada yang mengatakan itu sebutan untuk nabi, rif'atu dzikrihi. Maksudnya apa? Sebutan kemuliaan bagi nabi, ya, yang nama nabi begitu disebut di sana mulia sekali di alam malakut. Wakilah hadis surah, ada yang mengatakan Al-Kautsar itu nama surat, ada yang mengatakan kila auladuhu wa atba'uhu. Kausar itu ya putra-putra nabi. Makanya tadi disebutkan kan, nabi mana mungkin disebut abtar sedangkan nabi itu punya kausar. Ingat-ingat ya, orang kafir Quraisy mengatakan Muhammad itu abtar, orang yang terputus keturunannya karena tidak mempunyai anak laki-laki, disebut abtar. Ya, Allah menggembirakan Nabi dengan sebutan memberikan kausar tadi. Kausar itu ada yang menafsiri bahwa itu putra-putra laki-laki Nabi toh dan pengikutnya. Makanya Allah mengatakan, bagaimana mungkin kau disebut abtar sedangkan engkau yang memiliki kausar. Gitu. Kausar itu artinya yang mau putra-putra Nabi. Nah. Terus langsung Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada yang mengatakan itu sebagai nama Al-Quran, Al-Quranul Azim. Ada yang mengatakan itu ulama-ulama dari umat Nabi. Ada yang mengatakan itu ya memang wahyu mutlak yang diberikan Nabi. Ya memang wahyu, memang surat. Ada yang mengatakan itu nama kenabian, an-nubuwah. Ada yang mengatakan itu sahabat Nabi yang penggede-gede sahabat Nabi, Al-Kautsar itu. Maksudnya pemuka-pemuka sahabat. Wakila as-syafa'atul kubra. Ada pula yang mengatakan Al-Kautsar adalah syafaat Nabi yang agung nanti. Syafa'atul uzma, syafa'atul kubra. Itu syafaat Nabi yang teruntuk orang-orang punya dosa besar. Jadi mengenai Kautsar ini tentu macam-macam pendapat. Tapi yang lebih masuk seperti tadi, bagaimana engkau disebut abtar sedangkan engkau mempunyai Kautsar. Dalam hal ini berarti Kautsar bermakna anak-anak Nabi. Jadi, karena berlawanan dengan kata abtar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung